Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian. Saya Pendeta Antoni Chang. Senang bertemu dengan jemaat sekalian. Jemaat yang ada di kota-kota Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota luar negeri, saudaraku. Hari ini kita sermon online. Temanya adalah Struggling with God. Bergumul bersama Tuhan. Bagian pertama, part 1, saudaraku. Namun demikian seperti biasanya, sebelum kita mulai ibadah, ada informasi yang perlu saya sampaikan kepada jemaat sekalian, saudara-saudaraku. Bagi saudara yang sudah mengikuti program dari Lembaga Antoni Chang Ministry International, saudaraku, saudara yang sudah klik subscribe dan klik lonceng di YouTube channel saya, tidak usah klik subscribe dan klik lonceng lagi. Tapi bagi jemaat yang belum subscribe dan belum klik lonceng di YouTube channel saya, please untuk klik subscribe dan lonceng, karena itu sangat menolong saya, saudaraku, untuk tidak setiap minggu harus kirim kembali link khotbah kepada saudara sekalian. Karena itu sangat tidak baik buat kesehatan mata saya, terlampau banyak melihat cahaya HP, saudaraku. Dengan saudara klik subscribe dan lonceng, otomatis kalau ada khotbah saya yang terbaru, sudah ada di gadget saudara. Oke, saudaraku. Nah, di layar HP saudara atau di layar televisi, ada subscribe, ada klik lonceng, ada, saudaraku, tolong dilakukan dalam 10 detik. Oke, saudaraku, saya tunggu. Udah, saudara? Udah klik subscribe? Udah klik lonceng? Oke, Tuhan memberkati. Baik, saudara sekalian, sebelum kita memulai khotbah, mari kita membaca firman Tuhan lebih dahulu. Firman Tuhan hari ini, saudaraku, diambil dari 2 bagian. Bagian pertama, kitab Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Kitab Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Selah. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau.
Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Saudara sekalian, firman Tuhan bagian kedua dari Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca. Mari kita berdoa lebih dahulu dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala jemaat sekalian. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan Roh Kudus bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang boleh kami mengerti. Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menguraikan firman Tuhan dengan baik, dengan bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Tuhan, tolong kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh firman Tuhan di tengah-tengah semua pergumulan kami, supaya kami kuat, teguh, dan menerima pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, apa kabar? Seperti biasa, saudaraku, kalimat indikator, saudaraku. Gimana dengan pengalaman hidup saudara sampai hari ini? Apa yang saudara alami selama ini? 20 tahun lalu, 2 hari yang lalu, 3 bulan yang lalu, setahun yang lalu. Pengalaman yang menyenangkan, dapat berkat, beli rumah, punya cucu, dapat gelar sarjana, dipromosikan jabatan pekerjaan lebih baik, sembuh dari sakit, atau pengalaman yang menyedihkan, kehilangan, duka cita, kehilangan orang kita sayang, kehilangan pengharapan, harta yang selama ini kita begitu sulit untuk mendapatkannya, harus kita relakan begitu aja, saudaraku. Semua pengalaman itu yang mendatangkan senyum tawa, yang mendatangkan sedih duka, saudaraku. Apakah semua pengalaman itu masih tetap menjadi suatu jembatan membawa saudara itu lebih dekat kepada Tuhan? Ini kalimat indikator, saudaraku. Menjadi suatu cara untuk mengevaluasi pertumbuhan kerohanian kita. Jikalau hanya hal-hal yang menyenangkan saja membuat saudara dekat dengan Tuhan, sementara hal-hal yang sulit, penuh tantangan, penuh pergumulan, hal yang menyusahkan, mendukakan, membuat saudara big question mark kepada Tuhan, itu ada something wrong dengan pertumbuhan kerohanian saudara. Seharusnya baik pengalaman positif maupun negatif, saudaraku, dua-duanya harus menjadi jembatan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ini kalimat penting. Pakai setiap hari pada saat saudara saat teduh. Oke, saudaraku? Oke. Saudara sekalian, kenapa harus ada tema struggling with God? Bergumul bersama dengan Tuhan. Tema ini akan menjawab tantangan zaman, saudaraku. Tema ini akan menjawab setiap pergumulan umat di tengah semua dimensi kehidupan, saudara sekalian. Mengapa harus ada tema struggling with God? Saudara sekalian, step by step kita menyimak, saudaraku ya. Ini akan terdiri dari berapa part, berapa bagian struggling with God ini. Mungkin 1, 2, 3, 4, atau sampai 5, saudaraku. Nah, kita perhatikan ini baru bagian pertama, saudara sekalian. Semua manusia bergumul, saudaraku. Semua manusia bergumul. Semua kalangan manusia, semua lapisan, saudaraku. Baik yang disebut rakyat jelata, ya, profesional, saudaraku, ya, politician, ekonom, saudaraku, ya, presiden, raja, saudaraku, orang-orang yang sangat kaya,
konglomerat, saudaraku, atau bisnismen menengah, ataupun penjual-penjual rokok, saudara sekalian, semua kalangan pasti struggling, saudaraku, pasti bergumul. Ini suatu fakta hidup yang harus kita pahami, saudaraku. Karena sering sekali saya mendengar jemaat berkata, Pak Pendeta, kalau saya lihat teman saya, Pak Pendeta ya, menang di dalam pergumulan. Kok saya nggak menang-menang pergumulannya, Pak Pendeta? Kok saya ini pergumulannya nggak habis-habis ya, Pak? Nah, saudaraku perlu memperhatikan kalimat ini. Saudara sekalian, pergumulan tidak pernah selesai. Pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, saudaraku, ya, ada sebagian nggak selesai. Ada, saudaraku, nggak mungkin tidak ada. Kenapa kita mengatakan tidak ada? Karena pergumulan sudah selesai itu bagi kita tidak begitu penting. Maka kita menganggap tidak ada. Kita lebih fokus pada pergumulan yang besar, saudaraku. Sementara pergumulan yang besar itu belum selesai, kita bilang hidup ini pergumulan nggak pernah selesai. Ada sebagian pergumulan hidup kita, saudaraku, udah selesai, saudaraku. Udah selesai. Ada sebagian yang belum, saudara sekalian. Oke? Ada sebagian yang belum. Masih sedang kita gumuli. Ada sebagian pergumulan yang they will come. Mereka akan datang, saudaraku. Nah, inilah kehidupan, saudara sekalian. Jadi tema struggling with God, bergumul sama Tuhan itu adalah suatu real life, saudaraku, yang kita jalani setiap hari, saudara sekalian. Ini menjadi penting loh khotbah ini, saudaraku. Saudara sekalian, saya ambil contoh yang sangat faktual, saudaraku, dalam hidup kita ya, saudaraku ya. Ketika kita lahir, saudaraku, masih dalam bentuk orok, bayi, saudaraku, kita udah struggle, saudaraku. Seorang bayi pada saat lahir, saudaraku, pasti nangis dia. Pasti nangis, saudaraku. Kalau bayi lahir tidak nangis, ya meninggal, saudara sekalian. Begitu, saudaraku ya. Dia lahir pasti nangis. Waktu dia nangis secara medis, saudara sekalian, itu dalam dirinya semua organ tubuh berfungsi dengan baik, saudaraku. Tapi kalau dari segi teologi, saudaraku, waktu dia menangis boleh dikatakan I am ready to struggle, saudaraku. Jadi waktu dia masih kecil, dia udah struggle for life. Untuk apa? Dia meneriakkan supaya fungsi badannya semua berjalan dengan baik, saudaraku. Nah, kalau dia lapar, hanya diisyaratkan kepada orang tuanya, nangis, saudaraku. Apapun yang dia keluhkan dalam bentuk tangisan, saudaraku. Itu kan bayi, saudaraku, demikian. Nah, dia mulai bertumbuh. Ketika dia masuk ke balita, sama, dia bergumul, struggle untuk bisa jalan, untuk bisa ngomong, sampai dia kepada anak-anak kecil, 5 tahun, saudaraku. Dia mulai bergumul lagi untuk lebih dewasa. Sampai dia SD, saudaraku. Nah, SD dia mulai bergumul tentang sekolah, ya, tentang sekolah, tentang teman-teman, tentang hobi, sampai dia ke SMP pergumulannya jauh lebih rumit lagi. Kemudian dia masuk ke SMA, pergumulannya mulai tertarik kepada pasangan jenis, mulai ada hobi, saudaraku, mulai ada cita-cita, keinginan mau dicapai, itu pergumulannya. Sampai dia kuliah, saudaraku, dia mulai menemukan jurusan hidupnya. Major yang mau diambil, jurusan itu. Sampai bergumul dia selesai kuliah, sarjana, saudaraku. Kemudian bergumul pekerjaan. Kan begitu hidup. Bergumul pekerjaan, kemudian dia bergumul pacar. Pasangan hidup. Kalau yang tidak menikah, ya dia tidak bergumul bagian itu. Tapi kalau dia mau menikah, dia bergumul, saudaraku. Sampai dia ketemu pasangan, ya pergumulan merit. Sudah merit, selesai nggak pergumulan? Belum, saudaraku. Lanjut hidup ini. Jadi ketika dia sudah merit, bergumulnya bertambah. Harus cari penghidupan untuk keluarga. Sekarang bukan sendiri lagi. Ada istri, ada suami, ada anak, saudaraku. Dia bergumul tentang struggle for life. Untuk pekerjaan lebih bagus. Penghasilan lebih oke. Itu pergumulan, saudaraku. Sampai anaknya lahir, dia bergumul tentang membesarkan anaknya. After anaknya sudah besar, anaknya sudah kuliah, anaknya sudah menikah. Selesai nggak pergumulan ini? Tidak pernah, saudaraku. Dia akan bergumul tentang cucu. Pasti, saudaraku. Dia akan bergumul tentang cucu. Mulai dia memperhatikan cucunya. Selesai bergumul tentang cucu. Selesai, saudaraku. Saat-saat ketika usia mulai tinggi, bergumul tentang kesehatan muncul, saudaraku. Jadi usia tambah tinggi, kesehatan menurun, saudara sekalian. Mata menjadi rabun, rambut jadi putih. Kekuatan dalam tubuh ini tidak seperti dulu lagi. Pergumulan tidak pernah selesai, saudaraku. Ini baru sebatas pergumulan tentang kehidupan keluarga, pekerjaan, cita-cita, kesehatan, belum lagi pergumulan tentang kesalahan hidup, saudaraku. Kesalahan hidup, pergumulan tentang perbuatan dosa. Ayat yang kita baca, Mazmur 32 ayat 1 sampai 11, saudaraku, itu pergumulan tentang
berbuat kesalahan, pergumulan tentang berbuat dosa, saudaraku. Tapi di situ Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau. Aku ingin menunjukkan jalan yang kau tempuh. Aku ingin menasehati engkau. Tuhan ngomong gitu, saudaraku. Oke. Nah, yang kita baca di Mazmur 139 ayat 23-24 itu adalah suatu conversation with God. Suatu percakapan dengan Tuhan. Uji aku, lihat hati, lihat pikiran, supaya jalanku tidak serong, saudaraku. Nah, saudara sekalian, pergumulan seperti kita jalani semua, saudaraku. Oleh sebab itu, di tema ini, saudaraku, saya ingin mengatakan, saudara perhatikan, jemaat sekalian yang sudah lama mengikuti program Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional, Latsmi itu, saudaraku, selain menjadi berkat bagi saudara lewat khotbah, saudaraku, juga saudara ketika mendengar khotbah itu, ada kan di bawahnya saudara sekalian untuk doa dan konseling. Nomor HP-nya 0815 1168 1234. Ada kan saudara di layarnya? Nah, itu adalah cara untuk supaya bisa melayani saudara juga. Jadi saudara silakan WhatsApp pergumulan saudara apa, pertanyaan tentang kerohanian itu apa yang saudara keluhkan, silakan WhatsApp di situ. Saudara ingin didoakan apa? Saya akan doakan saudaraku. Itu semuanya diberikan kepada saya biasanya. Dibacakan, diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pergumulan saudara seperti apa. Banyak jemaat yang masuk WhatsApp saudaraku. Ada yang bergumul seperti ini. Pak Pendeta, setelah sekian lama belajar firman Tuhan, khotbah dari Latsmi, cara berpikir saya berubah loh Pak. Karakter saya berubah loh Pak. Nah saudaraku, itu mempengaruhi jiwa, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi perasaan, dan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, saudaraku. Otomatis perubahan dari situ, pelan tapi kuat, strong, saudara sekalian. Ada juga yang mengatakan, Pak, lewat khotbah Bapak itu, hubungan saya dengan Mama jadi baik. Mama saya sudah nggak ada, saya menjadi hidup, menjadi lebih bisa melihat banyak hal. Saya lebih kuat dalam Tuhan loh Pak. Saya melihat apa yang Bapak khotbahkan itu sangat inspired, memberi inspirasi kepada saya untuk hidup selalu bergantung kepada Tuhan loh Pak. Nah saudaraku, saya ingin dengan adanya nomor WhatsApp yang saudara lihat di bawah ini, saudaraku, saudara kirim. Ada ingin saya doakan buat saudara, yang perlu saya doakan dalam doa syafaat saya akan sebut nama saudara sekalian. Oke? Jadi jangan sungkan saudaraku, masukkan semua apa yang jadi pergumulan saudara. Jadi saya tidak hanya ingin saudara dengar khotbah dari saya, dari Latsmi tiap minggu, habis dengar khotbah, amin, selesai, udah. Saya ingin selesai khotbah, kita ada konteks saudaraku, ada conversation lewat WhatsApp. Oret-oret aja nggak apa-apa. Pak, saya begini loh. Pak, keadaan saya begini. Pak, istri saya itu ya Pak, tidak sayang saya lagi Pak. Setelah saya down dalam bisnis Pak, kayaknya dia tidak perhatikan. Nah, saudara kirim, Pak, saya kehilangan Mama Pak, bagaimana saya harus hidup ya? Padahal Papa sudah lama nggak ada Pak, hanya tinggal Mama. Bagaimana saya bisa hidup? Nah saudaraku silakan, Pak, saya sedang sakit. Saya harus bagaimana Pak dengan sakit seperti ini? Saudara kirim WhatsApp. Kita akan gumulin bersama saudara, kita akan doakan saudaraku. Oke? Nah saudara sekalian sekarang perhatikan. Tidak ada manusia yang tidak bergumul saudaraku. Setiap kita pasti bergumul. Ya, dalam pergumulan itu. Nah, dalam pergumulan seperti saudaraku, pada saat kita sedang bergumul berat saudaraku bersama dengan Tuhan tentang yang kita hadapi, muncul suatu pertanyaan, saya harus bagaimana Tuhan pergumulan seperti ini? Nah saudara, perhatikan. Waktu kita struggling with God itu saudaraku ya, bergumul tentang masalah kita bersama Tuhan itu, ada 3 bagian harus diperhatikan. Satu adalah diri kita sendiri. Oke? Satu, diri kita sendiri. Yang kedua Tuhan, saudaraku. Satu, diri kita sendiri. Yang kedua Tuhan. Yang ketiga adalah orang-orang dekat kita, saudaraku. Ring 1, ring 2, ring 3, dan seterusnya. Nah, diri kita sendiri, saudaraku, di dalamnya itu terjadi kebimbangan biasanya, saudaraku. Ya, bagaimana ya keputusan ini? Saya ambil enggak ya? Ya, saya bergumul berat, Pak. Ambil enggak? Jadi enggak? Mau bagaimana ya, Pak? Itu artinya dalam hati dan pikiran saudara itu belum sinkron. Nah, itu saudara saya udah khotbah. Saudara sinkronkan itu, kemudian yang kedua Tuhan. Saudara jangan pernah pergumulanmu itu saudaraku tidak menghadirkan Tuhan. Jangan pernah saudaraku. Itu urusan saya Pak Pendeta. Tuhan gak usah ikut campur. Jangan saudaraku. Justru seorang yang percaya, setiap pergumulan saudara libatkan Tuhan. Ya.
Pokoknya saya mau sendiri aja. Saya tidak mau keluarga saya campur. Tuhan pun saya tidak butuh, Pak. Saya tanggung jawab sendiri. Jangan, saudaraku. Orang percaya tidak boleh begitu, saudaraku. Dalam semua aspek kehidupan, saudaraku, libatkan Tuhan. Maka judulnya Struggling with God. Bergumul bersama dengan Tuhan. Libatkan Tuhan. Pasti you punya jalan keluar. Kalau you lakukan untuk dengan diri sendiri, saudaraku, you akan ketemu jalan buntu, saudara sekalian. Sangat berbahaya. Jadi, dalam hal apapun pergumulan kita, saudaraku, libatkan Tuhan. Oke. Nah, kemudian bagian ketiga adalah orang-orang di luar kita, ya. Istri, anak, suami, ya. Istri, anak, suami, saudaraku, itu ring 1. Ring 2 boleh dikatakan rohaniawan saudara, pendeta. Seperti saya ngomong, silakan WhatsApp, silakan keluh kesahnya, apa yang bisa saya doakan. Saudara kirim WhatsApp, itu ring 2. Ring 3 mungkin teman bisnis, hopeng-hopeng saudara untuk itu. Nah, orang-orang seperti itu, saudaraku, itu ada di lingkungan kita. Pada saat kita lagi ragu, saudaraku, saya ambil keputusan gak ya? Gimana dengan ini ya? Gimana kalau ambilnya dia begini? Nah, itu ada keluarga, ada Tuhan, ada diri saudara, ada beberapa teman dekat, saudaraku, ada pendeta, yang itu semua akan dipakai Tuhan untuk menolong saudara bergumul supaya kuat, teguh untuk mengambil keputusan saudara sekalian. Itu terjadi dalam hidup saudaraku. Oke, nah sekarang perhatikan berikutnya. Saudara-saudara sekalian, dalam pergumulan kita bersama dengan Tuhan itu ada berapa jenis pergumulan saudaraku. Ya. Durasinya, waktu pergumulan maksud saya saudaraku. Yang pertama, pergumulan yang baru saudaraku, baru saja terjadi. Itu ada saudaraku. Oke, pergumulan yang baru saja terjadi. Yang kedua, pergumulan yang cukup lama, belum selesai, Pak. Yang ketiga, pergumulan yang lama sekali. Yang keempat, pergumulan yang sudah saya biarin, Pak. Nah, kita bahas 4 ini, saudaraku. Pergumulan yang just new, baru saja terjadi, Pak, begitu. Jadi pergumulan yang baru mungkin saja 2 hari yang lalu, saudaraku. You dengar korban mungkin langsung kena di hatimu. Ya, Pak, saya lagi bergumul berat sekali, Pak Pendeta. 2 hari baru terjadi sama kehidupan saya, saudaraku. Itu brand new, pergumulan yang baru, saudara sekalian. Dan pergumulan yang baru itu suatu cara Tuhan untuk membentuk saudara, untuk menemukan, harus ambil keputusan, saudaraku. Nah, itu masih ada timingnya, masih ada jeda waktu Tuhan berikan untuk saudara bergumul sendiri. Oke. Yang kedua, pergumulan yang sudah cukup lama, saudaraku. Apa itu, Pak Pendeta, pergumulan yang cukup lama? Kita ambil contoh ya, saudaraku ya. Saya sudah lama loh, Pak, menggumuli untuk mendapat pasangan hidup. Cukup lama, Pak. Boleh dikatakan sudah 3 tahun, Pak. Sampai sekarang saya belum menemukan pasangan hidup. Nah, saudaraku, pergumulan seperti ini, saudaraku, yang sudah cukup lama, saudara harus decide. Gak boleh swing lagi, gak boleh ragu lagi. Jadi enggak. Kenapa, saudaraku? Karena waktu saudara bergumul, waktu berjalan terus. Usia saudara bertambah, saudaraku, begitu. Yang laki-laki, yang perempuan sama. Saudara bergumul 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tanpa disadari udah 12 tahun, Bos. 12 tahun itu satu putaran, Bos, begitu. Umur dari bergumul dari 22, 20 sampai 32. Kalau sudah 32, hati-hati, udah mau expired itu, begitu. Iya kan? Jadi kalau sudah cukup lama, sudah nggak bisa. Ada jemaat saudaraku, udah terlampau lama sekali pergumulan pasangan. Mungkin sudah akhirnya kesalahan pada diri sendiri, saudaraku. Karena terlampau telat. Tuhan tidak pernah telat seperti itu. Hanya karena kita terjebak di dalam kebiasaan kita, di dalam ketidakterimaan kita terhadap apa yang kita mau, saudaraku. Oke, saudaraku. Yang kedua itu pergumulan yang cukup lama. Kalau dia cukup lama, saudaraku, gak usah tunggu terlampau lama lagi. Misalnya tentang cari pasangan hidup. Sudah, saudaraku, ada yang suka saudara, baik orangnya, cinta Tuhan, saudaraku, cukup 3 poin, saudaraku. Pak, kurang cantik, sudahlah, saudaraku. You mau cari yang cantik, 25 tahun lagi, saudaraku, waktu itu you sedang kongkong. Udah, saudaraku. Yang penting orangnya baik, ya juga tidak jelek sekali, tidak ada hidung, tidak ada mulut, jangan, saudaraku, begitu. Ya, oke. Nah, ada pergumulan yang ketiga, saudaraku. Sudah lama sekali. Nah, ini lebih serius, saudaraku. Kalau you punya struggling with God itu sudah lama sekali, saudaraku.
itu mestinya sudah harus menimbulkan suatu warning, saudara harus sudah ambil keputusan. Itu sudah satu warning, saudara itu sudah kelewat waktunya, saudaraku. Begitu. Ada orang seperti itu. Sampai sekarang belum merit-merit. Karena sudah terlampau lama, saudaraku. Cukup lama masih oke loh. Ya. Tapi kalau sudah terlampau lama, udah 15 tahun, dari muda sampai sekarang bergumulnya tidak ketemu pasang, saudaraku, itu sudah boleh dikatakan kesalahan pada diri kita sendiri, saudaraku. Akhirnya kita terbiasa dengan begitu, bukan karena Tuhan tidak panggil untuk tidak menikah, tapi kita terbawa oleh situasi kondisi. Jangan, saudaraku, jangan. Sudah terlampau lama. Contoh lain, saudaraku. Pak Pendeta, pergumulan saya sudah terlampau lama. Apa itu? Dulu saya bergumul mau beli mobil Tesla, Pak. Jadi, waktu itu saya masih pakai Panther tua, Pak. Sebelum Covid lah, Pak. Kira-kira 10 tahun yang lalu lah, Pak Pendeta. Saya mau pakai Tesla. Yang bagus. Saya bergumul, belum selesai, Pak, pergumulan itu. Sampai sekarang zaman Covid ini, Pak, pergumulan itu belum selesai. Itu udah lama sekali. Seorang nggak usah bergumul lagi. Zaman sebelum Covid, you tidak mampu beli Tesla. Setelah Covid pun, saudaraku, nggak usah. Dalam zaman Covid pun nggak usah bergumul, saudaraku. Pakai Panther itu aja. Selesaikan pergumulan dari situ dan sudah. Kuatkan hatimu, camkan hatimu, tidak usah bergumul itu lagi. Itu penting, saudaraku. Jangan tiap hari saudara berdoa tiada mustahil bagi Tuhan. Itu hanya akan menimbulkan pergumulan baru yang tidak baik buat hidup, buat pertumbuhan rohani. Oke, saudaraku? Oke? Jadi pergumulan itu biarin aja. Nanti dia terlupakan, saudaraku. Biarin, akhirnya lupa. Ya, dibiarin, akhirnya lupa dan tidak menimbulkan pergumulan baru. Tetapi kalau you biarin yang menimbulkan pergumulan baru, itu harus hati-hati, saudaraku. Biasanya itu pergumulan kesalahan kita, pergumulan dosa. Kalau dibiarin, bisa menimbulkan pergumulan baru, saudaraku. Oke? Dan saudara perhatikan. Saudara sekalian, termasuk sakit, ya, termasuk usaha, pekerjaan, saudara bergumul berat. Nah, perhatikan. Baru terjadi pergumulannya, baru aja 2 hari lalu, atau sudah cukup lama, atau lama sekali, atau sudah saya biarin, Pak, udah lupa. Kalau lupa, no problem, saudaraku. Saya ingin, saudaraku, hari ini kamu dengar khotbah seperti ini. Coba lihat diri saudara sendiri. Yang kamu gumulin sekarang apa? Tanpa kita sadari, saudaraku, sebenarnya pergumulan itu adalah suatu cara dari Tuhan untuk menumbuhkan rohani kita hidup berjalan bersama Tuhan, saudaraku. Struggling with God namanya. Kalau saudara pernah pergi ke Bali naik mobil, saudaraku, di daerah-daerah tertentu harus stop isi bensin, saudaraku, kan demikian kan? Udah lewatin jalan yang rusak, harus isi bensin, istirahat, kemudian 2 hari isi bensin lagi, kan begitu, saudaraku. Demikian pun sama sebenarnya dengan perjalanan hidup kita, saudaraku. Ada saatnya pergumulan kita berat, kita di situ teduh sebentar, isi bensin, artinya apa? Bergumul bersama dengan Tuhan, dapat kekuatan, lanjut lagi hidup, begitu hidup, saudaraku. Jadi setiap pergumulan saudara-saudara sudah menang, di situ harapannya ada, penghiburannya ada, kekuatannya ada, saudaraku. Saudara lebih kuat sama Tuhan, lanjut. Pergumulan baru datang lagi, saudaraku. The new struggling come. Datang dia, saudaraku. Lanjut lagi hidup. Begitu caranya. Kalau saudara kalah dengan demikian, saudara akan menjadi orang yang sangat pesimis. Mau apa lagi hidup ini ya, Pak? Kok enggak habis-habisnya? Memang tidak habis pergumulan, saudaraku. Dah pernah selesai, saudaraku. Saya ambil contoh hidup saya. Supaya kita clear semua, saudara sekalian. Waktu saya pendarahan mata, saudaraku, jelas saya bergumul berat. Yeah. Waktu dokter di Jakarta ternyata udah vonis tidak bisa dioperasi di Indonesia. Dioperasi kemungkinan buta sangat besar karena mata kanan sudah buta, tinggal satu ini, kalau gagal ya buta total, saudaraku. Saya bergumul berat, saudaraku. Pergumulan saya swing antara iya dan enggak, ke Singapura enggak ya, berobat enggak ya, gimana gini, saudaraku. Nah, dalam pergumulan seperti itu, saya bergumul dengan otak saya dan hati saya. Coba saya sinkronkan. Yang kedua, saya tanya Tuhan, jadi saya harus bagaimana? Itu saya tanya, saudaraku. Jadi dalam pergumulan kita, ada conversation with God. Ada suatu percakapan dengan Tuhan. Tuhan, saya harus bagaimana? Tuhan kasih tahu saya. Saya kumpulkan bagian ketiga, yaitu ring 1, ring 2, ring 3, saudaraku. Yaitu keluarga, anak-anak dan istri saya kumpulin. Saya sharing. Kita
operasi nggak ke Singapura, minta pendapat anak-anak. Kemudian ada beberapa teman-teman pendeta kasih saran. Ada beberapa teman yang punya teman-teman dokter mata yang bagus kasih saran, saudaraku. Saya bergumul, ada saya, ada Tuhan, ada orang luar, ring 1, ring 2, ring 3, saudaraku. Udah lengkap semua, saudaraku. Jadi bagaimana Tuhan? Tuhan kasih tahu saya lah, saya bergumul berat Tuhan. Ini mata tinggal 16%, saudaraku. Jadi saya harus bagaimana Tuhan? Dapat informasi biaya operasi di Singapura sama semua fasilitasnya, kemudian sama dengan tinggal di hotel di Singapura 2,5 bulan, itu biayanya besar sekali. Saya harus bagaimana Tuhan? Saya bergumul, saudaraku. Itu pergumulan besar, saudara sekalian. Saya harus bagaimana Tuhan? Saya harus ambil keputusan. Itu peristiwa pergumulan yang cukup lama, ya. Tidak terlalu lama, tapi cukup lama, 1-2 tahun, saudara sekalian. Saya harus keputusan. Karena biayanya sangat mahal, saya punya satu apartemen, saudaraku, saya jual. Ditambah dengan bantuan daripada sahabat-sahabat dari jemaat yang simpati dengan saya, saudaraku, sehingga dengan hasil itu saya pergi ke Singapura. Saya bergumul, saudaraku. Tuhan, saya harus bagaimana? Ada conversation with God, saudara sekalian. Nah, pergumulan tentang mata itu udah selesai. Hari ini mata saya sembuhnya 80% ke atas, saudaraku. Pergumulan selesai. Dalam pergumulan itulah saya menemukan pengharapan, pertolongan, kekuatan. Nah, sekarang saya berlanjut lagi. Pergumulan berikutnya, saudaraku, anak saya kuliah, apalagi saya lanjutkan pelayanan terus, nggak pernah berhenti, saudara sekalian. Tapi di situ saya menemukan Tuhan. Saya baca ayat itu, saya merasakan Tuhan berbicara, saudara sekalian. Aku ingin menasihati engkau. Aku ingin menunjukkan jalan yang engkau tempuh. Begitu, saudaraku. Tuhan menasihati. Ya. Kemudian saya ingat Mazmur lagi. Mazmur 139, 23, 24. Ya. Lihat hatiku, lihat pikiranku, supaya jalanku benar, Tuhan. Apa yang aku ambil keputusan seperti yang engkau mau, Tuhan. Saudaraku, itu pergumulan hidup. Ya, saudara, you dengar khotbah hari ini. Struggle with God part 1 itu, jangan pernah takut untuk bergumul. Jangan pernah berhenti bergumul, saudara sekalian. Dan jangan pernah you kecewa dalam pergumulan. Karena kenapa, saudaraku? Tuhan tidak pernah pergi. Tidak pernah pergi. Banyak tokoh-tokoh Alkitab sudah menjadi saksi. Banyak tokoh Alkitab di Perjanjian Baru, di Perjanjian Lama menjadi saksi. Mereka menang dalam pergumulan on time, saudaraku. Walaupun mereka tertati-tati. Kadang pergumulan itu sebagai bagian yang sangat sulit sekali. Beban mental saya berat, saudaraku, waktu sakit mata itu. Pendarahan mata, saudaraku. Secara mental itu tekanannya berat sekali, saudara sekalian. Karena saya hampir tidak bisa lihat, saudaraku. Saya adalah orang yang bekas depresi. Jadi saya mantan orang depresi. Saya bisa melihat tingkat keseriusan daripada tekanan mental kepada saya tahu, saudaraku. Jadi saya bisa tangani sendiri, saudaraku. Saya tahu ini udah berbahaya seperti apa. Kenapa seperti ini cara berpikir saya. Kenapa malam saya bangun kaget bisa tidur. Saya tahu, saudaraku. Saya conversation dengan Tuhan. Saya coba sateduh dengan cara-cara saya yang saya ajarkan selama ini lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Saya pass through, saya lewatin, saudaraku. Jadi saya ingin, saudaraku, hari ini. Seperti saya ngomong tadi, itu ada nomornya ya. Nomor WhatsApp dan konseling dari Latsmi 0815 1168 1234. Saudara kirim keluhan saudara, minta didoain apa, respon dari para rohani saudara seperti apa, saudaraku, supaya kita saling menolong, saudara sekalian. Saya ingin khotbah hari, saudaraku, you catat dengan baik setiap khotbah ini. Nanti malam setelah you dengar khotbah ini, saudaraku, coba you tulis pergumulanmu apa saja yang belum selesai. Pergumulan sangat berat itu apa? Yang sangat menyusahkan, membuat kamu tarik napas panjang, saudaraku. Asal you bangun, you pasti tarik napas panjang. Asal you udah nggak ada kegiatan, dulu semua teringat pergumulan you rasanya seperti sesak nafas, saudaraku. Saya tahu itu, saudaraku. Saya ngerti sekali itu. Saya sangat paham itu, saudaraku. Maka lewat khotbah hari ini, Struggling with God Part 1, saya ingin mengajak saudara. Libatkan Tuhan dalam pergumulanmu. Udah Pak, saya sudah libatkan Tuhan, tapi belum ada jalan keluarnya. You harus berani make decision. You harus berani ambil keputusan. Apapun resikonya, saudaraku.
Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan berkata dia mau nasihati kita. Dia mau menunjukkan jalan yang harus kita tempuh, saudaraku. Percaya kepada saya. Percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Di tengah semua pergumulan yang kau hadapi, seberat apapun pergumulan itu. Pergumulan hidup matikah karena sakit? Pergumulan pekerjaan, penghasilankah? Pergumulan masa depan? Pergumulan pasangan hidup? Pergumulan hari tua? Banyak sekali penyakitnya, Pak. Udah banyak penyakit, susah lagi. Tidak ada uang lagi untuk berobat, Pak. Pergumulan tempat tinggal, setua ini gak ada tempat tinggal, Pak. Pergumulan tidak cocok dengan keluargamu. Istri saya ini, Pak Pendeta, gak pernah lagi baik sama saya. Suami saya ini, Pak, ampun, Pak. Saat-saat seperti musuh besar, Pak. You bergumul berat sekali, saudaraku. Write your name. Tulis WhatsApp ke saya. I will pray for you. Saya akan berlutut dengan menggunakan lutut saya. Saya akan sebut namamu di doa syafaat saya kepada Tuhan, saudaraku. Yes. Saudara yang ada di kota-kota di Indonesia, saudara yang ada di kota-kota di luar negeri, mungkin hari ini waktumu subuh ya, atau malam, atau siang, atau pagi. Dan kita semua tahu, kita semua punya pergumulan, saudaraku. Ya. You punya air mata sendiri. You punya keluh kesah sendiri. You punya tarik napas panjang sendiri. You punya rasanya sesak di dada sendiri. Tapi lewat korban ini Tuhan mau. You ada conversation with God. You ada struggling with God yang kuat. Tuhan mau kamu libatkan Tuhan. Libatkan semua orang-orang di ring 1, 2, dan 3. Dan libatkan pendeta. Supaya engkau berani teguh berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara mau. Biar khotbah hari ini menenangkan hati dan pikiranmu, saudaraku. Sekalipun engkau belum melihat pergumulan itu kamu menang, tapi Tuhan sudah berdiri di depan masa depan pergumulanmu. Tuhan ada di situ. Tuhan sedang melambaikan tangan. Come. I will strengthen you. Aku akan meneguhkan engkau. Datang. Aku menasihati engkau. Aku menuju jalan yang kau tempuh. Yesus berkata, come. Lanjutkan pergumulanmu. Tuhan bersama dengan engkau. Mau, saudaraku? Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa sebentar. Jemaat sekalian, lihat hidupmu masing-masing. Kalau sebagai pendeta saya boleh tanya, apa pergumulanmu terbesar dalam hidupmu sampai saat ini? Pergumulan yang baru terjadi, yang sudah cukup lama, yang sudah lama sekali. Pergumulan yang menuai air mata. Pergumulan yang membuat keluh kesah engkau. Pergumulan membuat hatimu gundah gulana kah? Nggak habis-habis pergumulan nih Pak Pendeta. Aku sudah bergumul anak, sekarang aku harus memperhatikan cucu. Aku harus bertanggung jawab, aku harus membesarkan, aku harus menghidupi cucu. Rasanya aku tak kuat Pak Pendeta. Saudara sekalian, hari ini ada berapa detik untuk you ngomong sama Tuhan. Conversation with God. Pada saat you struggling, you conversation with God. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Kasih tahu dia, Tuhan saya harus buat apa? Tuhan saya harus bagaimana? Tuhan ajarlah saya untuk ngambil keputusan harus apa? Asking God. Berapa detik engkau doa sebentar? Tuhan sedang ada di depanmu. Atau sedang duduk di sampingmu. Atau Tuhan sedang berdiri di belakangmu. Atau Tuhan pas ada di hadapanmu, memperhatikan engkau lagi tunduk kepala. Tuhan tahu sekali pergumulanmu sehebat apa. Tuhan tahu sekali. Tuhan mau menunjukkan jalan yang harus engkau tempuh. Tuhan mau memberikan kekuatan, pengharapan untuk you maju terus bersama Tuhan. Tuhan mau menasihat engkau lewat khotbah hari ini. Utarakan semua kepada Tuhan lewat hatimu. Biar firman hari ini teguhkan imanmu.
Sudah ada sebagian besar pergumulanmu yang kau sudah menang. Tuhan ada di situ, bukan? Kau bersuka cita, bukan? Tapi ada sebagian pergumulanmu yang masih jalan, masih in proses, masih memerlukan pengorbanan yang besar, masih memerlukan bayar harga, masih panjang jalannya. Dan jangan pernah engkau mundur, karena Tuhan ada di situ. Tuhan bersama dengan engkau di tengah zaman COVID seperti ini. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap jemaat yang kepalanya tertunduk di hadapan engkau hari ini, setelah mereka mendengar sabda-Mu Tuhan. Kadang-kadang kalimat mereka, air mata mereka, keluh kesah mereka tidak mampu lagi mewakili apa yang sedang mereka gumuli. Tapi Tuhan, Engkau melihat paling dalam. Engkau paling mengerti setiap umat yang hari ini ketika mereka sedang tundukkan kepala. Tolong mereka Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan? Pakai Roh-Mu yang kudus. Tuhan Roh Kudus bekerja di hati mereka. Meneguhkan mereka. Membuat mereka berani menatap masa depan bersama Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi mereka yang sangat membutuhkan pasangan hidup. Tuhan beri jalan, beri kepada mereka keberanian untuk mengambil keputusan, tidak menunggu terlampau lama lagi. Tuhan, untuk mereka yang sedang menempuh kuliah, sekolah, pekerjaan, tangan Tuhan meneguhkan. Walaupun keadaan menjadi sangat sulit dengan COVID ini. Bagi mereka yang sedang sakit, Tuhan Yesus, di tengah sakit, keluh kesah, rasa tak berdaya, mereka hanya mampu berdoa dan menangis. Tangan Tuhan meneguhkan iman mereka. Tetap ada pengharapan di tengah pergumulan mereka yang berat. Kau berdoa untuk mereka yang kehilangan banyak hal. Kehilangan masa depan, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan penghasilan, bahkan kehilangan harta, properti yang selama ini mereka simpan dengan baik. Oleh karena keadaan mereka harus merelakan. Tangan Tuhan meneguhkan mereka. Tuhan Yesus, tolonglah setiap kami. Kami percaya pergumulan menghidupkan rohani kami. Kami percaya setiap pergumulan kami menemukan pengharapan dalam Tuhan. Maka membuat kami bertambah cinta Engkau, bertambah sayang Engkau, bertambah sandar Engkau, dan bertambah intim dengan Engkau Tuhan. Letakkan tangan-Mu di kepala jemaat Tuhan Yesus. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat Tuhan. Agar pikiran mereka dijernihkan oleh firman. Dan hati mereka diteguhkan oleh firman. Sehingga mereka melangkah dengan pasti bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus turun atas jemaat. Kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa tinggal dalam hati jemaat. Memimpin, meneguhkan untuk bergumul bersama Tuhan sepanjang masa. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap kami yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.